Halo hai cat lovers. Pernah gak sih kamu ngerasa kucing di rumah tuh tiba-tiba berubah? Yang biasanya aktif mendadak jadi pendiam. Yang dulu doyan banget main sekarang malah lebih sering ngumpet dan juga gak mau ketemu sama siapapun. Atau justru sebaliknya, kucing jadi gampang marah, agresif dan juga sulit didekati. Jangan dianggap sepele ya cat lovers. Perubahan-perubahan ini bisa jadi bukan sekedar bad mood biasa, karena bisa saja ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri kucing. Salah satunya adalah dalam kondisi kesehatan mental pada si kucing. Hah? Kucing ternyata bisa kena masalah mental. Yaps, bisa banget cat lovers. Bukan cuma manusia, kucing pun bisa mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya loh. Dan karena kucing gak bisa menceritakan apapun yang mereka rasakan, satu-satunya cara mereka bercerita adalah lewat perubahan perilaku. Oleh karena itu, di video Radio Kucing Paw Story kali ini, Radio Kucing akan membahas tanda-tanda kesehatan mental kucing yang perlu kita perhatikan. So, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Jadi cat lovers, masalah kesehatan mental pada kucing itu nyata. Sama seperti manusia, kondisi mental kucing bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari perubahan lingkungan, rutinitas yang berantakan, kurangnya stimulasi, rasa takut, sampai pengalaman traumatis. Bedanya, kucing gak bisa bilang kalau mereka sedang cemas atau tertekan. Satu-satunya cara mereka bercerita adalah lewat perubahan perilaku, kebiasaan yang berubah, respon yang terasa berbeda, atau sikap kecil yang sering kita anggap sepele. Nah, sekarang pertanyaan, tanda-tanda kucing mengalami gangguan mental itu kayak gimana sih? Yang pertama, lebih sering tidur dan juga rebahan dari biasanya. Tidur memang hal normal bagi kucing, tapi kalau hampir sepanjang hari hanya dihabiskan untuk rebahan tanpa energi dan juga tanpa minat dan juga beraktivitas, ini bisa jadi menjadi tanda stres atau kurangnya stimulasi mental pada kucing. Yang kedua, kucing jadi jarang main dan juga kurang bereaksi. Kucing yang dulunya aktif, antusias dan juga selalu excited setiap melihat mainan, tapi sekarang justru terlihat cuek dan juga tidak terlihat sama sekali tertarik pada mainan. Bisa jadi si kucing sedang mengalami kebosanan atau gangguan kesehatan mental. Kurangnya stimulasi dan juga tantangan membuat otak kucing tidak terlatih dengan baik, sehingga respon mereka terhadap lingkungan pun ikut menurun. Akibatnya, kucing jadi lebih pasif, jarang merespon ajakan bermain, dan juga terlihat kurang tertarik pada hal-hal yang sebelumnya mereka sukai. Dalam kondisi ini, kalau dibiarkan terlalu lama, kucing bisa semakin menarik diri dan juga kehilangan semangat beraktivitas. Yang ketiga, nafsu makan berubah. Gangguan kesehatan mental pada kucing juga bisa mempengaruhi pola makan si kucing, dimana si kucing bahkan jadi lebih picky eater atau jadi lebih pilih-pilih makanan, kehilangan nafsu makan, atau justru malah minta makan terus-menerus karena ngerasa bosan dan juga nggak punya aktivitas yang bisa dilakukan. Yang keempat, si kucing pup dan pip sembarangan. Pup atau pip di luar litter box bukan selalu soal nakal. Dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi tanda stres, tanda dirasa tidak aman, atau kecemasan yang sedang dialami kucing. Yang kelima, kucing jadi lebih agresif dan juga gampang cemas. Kucing bisa terlihat jauh lebih waspada dari biasanya. Tubuhnya sering tegang, mudah kaget, dan juga lebih sering menunjukkan perilaku yang defensif seperti mendesis, mencakar, ataupun menggigit tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa jadi sebagai bentuk respon terhadap tekanan mental yang sedang mereka rasakan. Rasa cemas atau stres yang menumpuk membuat kucing merasa tidak aman, sehingga mereka bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa. Yang keenam, kucing mengalami kerontokan bulu yang juga berlebihan. Stres berkepanjangan dapat memicu kerontokan bulu yang tidak normal. Bulu rontok parah ataupun muncul area botak bisa jadi tanda bahwa kucing sedang tidak baik-baik saja secara mental. Yang ketujuh, yang terakhir nih, perilaku kompulsif berulang. Pada kondisi ini, kucing bisa menunjukkan perilaku berulang yang tidak wajar, misalnya menjilati tubuh secara berlebihan ataupun lebih dikenal dengan over grooming, menggigit area tubuh tertentu, mengejar bayangan ataupun benda yang tidak jelas, hingga melakukan gerakan yang sama secara terus-menerus tanpa tujuan yang jelas. Perilaku ini sering muncul sebagai bentuk pelampiasan stres, kecemasan, atau kebosanan mental yang tidak tersalurkan. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa berdampak pada kondisi fisik kucing seperti iritasi kulit ataupun luka. So, pada akhirnya, perubahan perilaku pada kucing bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Lewat sikap, kebiasaan, ataupun respon mereka sehari-hari, kucing sebenarnya sedang bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Karena kesehatan mental kucing sama pentingnya dengan kesehatan fisiknya. Saat lingkungan, rutinitas, ataupun rasa aman mereka terganggu, dampaknya sering kali terlihat pada perubahan perilaku. Dan sebagai manusia yang hidup bersama mereka setiap hari, kita punya peran besar untuk lebih peka dan juga memperhatikan tanda-tanda tersebut. Dengan mengenali sinyalnya sejak dini, kita bisa
mengambil langkah yang tepat untuk kucing kesayangan. Mulai dari memperbaiki lingkungan, menambahkan stimulasi, hingga mencari bantuan profesional jika memang diperlukan. Terutama jika kesehatan kucing sudah mulai menurun, karena kucing nggak bisa menyampaikan perasaan lewat kata-kata. Kitalah sebagai pemilik yang perlu belajar membaca bahasa tubuhnya, supaya mereka bisa merasa lebih aman, nyaman, dan juga bahagia di rumah yang mereka anggap sebagai tempat paling aman bersama kamu, manusia favoritnya. Nah, salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah memastikan semua kebutuhan kucing terpenuhi dengan baik, mulai dari mainan kucing, dry food, wet food, snack, pasir, vitamin, obat, hingga berbagai macam perlengkapan lainnya. Semuanya bisa kamu temukan di Radio Kucing. Apalagi di Radio Kucing kamu bisa belanja kebutuhan si kucing dengan lebih hemat. Cukup gabung jadi member Radio Kucing dan dapatkan voucher belanja untuk setiap pembelian item. Jadi kebutuhan kucing kamu terpenuhi, dompet pun tetap aman. Pada akhirnya kucing happy, kita pun happy. So, tunggu apa lagi? Penuhi semua kebutuhan kucing kesayangan kamu hanya di Radio Kucing. Jika kamu punya pertanyaan mengenai kucing, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Radio Kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, pau-pau.